Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Ibu Pipit. Kali ini kami akan menyampaikan studi literatur yang telah kami lakukan, yaitu mengenai analisis pemahaman matematika siswa SMP melalui metode blended learning. Di sini saya di tangan saya ada Grace Pasha, lalu Gracia Amaria, dan saya sendiri Madia Latifah. Di sini untuk outline-nya kita ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh teman saya, Gracia. Baik, yang pertama ada pendahuluan di mana ada latar belakang, yaitu pentingnya pemahaman matematika pada tingkat SMP, kemudian peran blended learning sebagai solusi inovatif dalam pembelajaran. Habis itu ada konteks pandemi COVID-19 yang mendorong adaptasi metode dalam pembelajaran, dan yang terakhir ada tantangan dalam pemahaman konsep matematika selama pembelajaran jarak jauh dan blended learning. Selanjutnya itu ada literatur review-nya, yaitu yang pertama, blended learning terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa melalui kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka, di mana penggunaan platformnya seperti Zoom menunjukkan keefektifan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional. Yang selanjutnya itu, blended learning menawarkan fleksibilitas waktu dan akses materi, serta mampu meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Integrasi teknologi seperti video animasi dan manajemen pembelajaran LMS juga memperkaya aktivitas dan akses. Terakhir, blended learning menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, yaitu misalkan sinyal internet, kemudian kurangnya motivasi dan disiplin siswa, serta perlunya peningkatan pelatihan guru untuk mengelola metode pembelajaran ini secara efektif. 10 jurnal, tapi ini ada 5 jurnal yang bisa dilihat. Nah, yang selanjutnya itu ada nilai kebaruan di mana penelitian studi literatur ini membahas kaitan blended learning dan pemahaman matematisnya. Kemudian di sini ada masalah. Yang pertama, bagaimana pemahaman siswa terhadap materi matematika setelah mengikuti blended learning. Dan yang kedua, apa itu keunggulan dan kelemahan blended learning dalam pembelajaran matematika. Di sini juga ada urgensinya, yaitu memberikan referensi bagi peneliti untuk peneliti selanjutnya. Dan yang kedua, memberikan panduan bagi guru untuk menggunakan metode pembelajaran blended learning sebagai alternatif strategi pengembangan kemampuan berpikir kritis matematis. Dan yang terakhir itu ada tujuan penelitian, yaitu menganalisis efektivitas blended learning dalam meningkatkan pemahaman matematika pada siswa SMP. Dan yang kedua ada mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitas metode blended learning. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Di sini ada yang pertama, desain penelitian yang kita gunakan, yaitu adalah studi literatur. Nah, kata kuncinya itu adalah blended learning dan pemahaman matematis. Terus untuk artikel tersebut harus sudah berakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 4. Kemudian untuk tahun terbitnya itu sekitar tahun 2021 hingga 2024. Sedangkan untuk tahapan penelitian yang kita lakukan, itu yang pertama kita mengidentifikasi terlebih dahulu topik penelitian, kemudian menentukan kriteria inklusinya, baru mengembangkan strategi pencarian artikel. Baru setelah itu kita menganalisis data dan membuat laporan hasil penelitian. Nah, berikut ini adalah hasil dan pembahasan. Pertama kita bahas dulu apa itu metode blended learning. Jadi blended learning itu adalah suatu pembelajaran yang mengkombinasikan sedemikian rupa aktivitas belajar online, yaitu pembelajaran secara online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan pembelajaran offline atau tatap muka. Ini dikatakan oleh Widyarti dan kawan-kawan pada tahun 2022. Tetapi juga ada Mas Ban di sini pada tahun 2001 juga mengatakan blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian model pengajaran dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antar fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Sedangkan untuk pembahasan mengenai pemahaman matematika itu adalah
merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam memahami suatu konsep menurut Puspiter ini dan kawan-kawan pada tahun 2023. Nah, di sini juga Soleh dan Lufiar di tahun 2021 juga menyampaikan kemampuan pemahaman matematika itu sangat penting dalam pengembangan matematika lainnya, yaitu komunikasi, pemecahan masalah, penalaran, koneksi, representasi, pemikiran kritis, dan pemikiran kreatif. Nah, sekarang kita akan membahas hasil dari literatur review yang kami lakukan. Jadi, hampir seluruh artikel yang dianalisis itu menunjukkan bahwa pembelajaran blended learning secara konsisten meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dari berbagai jenjang pendidikan, baik SD, SMP, hingga perguruan tinggi. Peningkatan ini terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari materi bilangan, bulat, hingga kalkulus. Nah, ada beberapa yang kami kutip di sini, misalkan dari meta-analisis oleh Jumaini dan teman-teman tahun 2021 itu menyebut blended learning memberikan pengaruh sangat kuat terhadap pemahaman konsep. Itu sekitar 90% pada matematika. Kemudian menurut Veronica dan Fatur Rahman pada tahun 2022, serta Aini dan kawan-kawan pada tahun 2022 juga menemukan bahwa siswa yang belajar dengan model blended learning lebih memahami materi matematika dibanding metode konvensional. Kemudian di sini Puspitur ini juga menunjukkan blended learning itu membantu mahasiswa memahami kalkulus meski masih ditemukan beberapa kendala konsep. Dan di sini Mas Ben tahun 2021 juga melaporkan bahwa pemahaman siswa meningkat dengan RMA 8%. Oke, selanjutnya di sini kita melalui metode daring dan luring seimbang, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran interaktif. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam menghadapi tantangan tersebut, khususnya pada aspek teknis, kesiapan guru, dan kemandirian siswa. Nah, keterbatasan dan saran dalam penelitian ini, yang pertama itu fokus materi masih terbatas pada topik-topik tertentu dalam matematika dan hanya menggunakan 10 artikel. Dan selanjutnya itu dapat dilihat pada layar. Oke, demikian pemaparan dari kelompok kami. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh di-raise hand. Oke, di layar saya sudah ada Meli dan Bintang. Boleh kepada Meli. Oke, izin bertanya kelompok dua, apa model pembelajaran blended learning yang paling efektif menurut hasil kajian yang telah dikaji oleh kelompok dua? Itu untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Meli. Bagaimana kelompok? Apakah jelas pertanyaannya? Jelas ada. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh pertanyaan yang selanjutnya dulu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, dipersilahkan Bintang untuk bertanya. Baik, terima kasih kelompok yang sudah tadi mempresentasikan hasil penelitian studi literaturnya. Jadi ada pertanyaan dari saya, apakah semua artikel yang kalian analisis itu hanya membahas siswa SMP? Hanya membahas siswa SMP. Kalau tidak, mengapa kelompok kalian tetap menggunakannya sebagai penarikan kesimpulan? Makasih. Baik, terima kasih Bintang atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok?
Mau langsung dijawab? Boleh minta waktunya sebentar buat diskusi. Oke, waktu dibuka hanya 1 menit ya. Makasih. Dua. Oke, baik. Di layar saya terdapat Triani yang ingin bertanya. Boleh dipersilakan Triani. Baik, saya Korea Samaria dari kelompok 5. Izin bertanya, kan kalian nganalisis 10 artikel ya? Itu kan jumlahnya dikit ya. Ada gak sih dampak terhadap validitas studi literatur dari kalian? Terima kasih. Baik, boleh kelompok 2 boleh langsung dijawab aja ya. Oke, baik. Terima kasih. Eh, saya izin menjawab dari pertanyaan Meli ya, yang tentang apakah model blended learning itu yang paling efektif menurut hasil kajian kelompok kami. Dari hasil yang kami kaji, eh, model yang paling sering disebutin itu atau yang paling efektif itu adalah model flip classroom, karena di mana eh, siswanya mempelajari materi secara mandiri terlebih dahulu. Nah, terus mereka diskusikan secara langsung saat tatap muka nanti. Itu tuh ada di dalam jurnal Soft Nidar dan teman-teman yang di tahun 2023 menyoroti penggunaan media video animasi dan diskusi interaktif itu sebagai bagian dari blended learning yang memperkuat pemahaman eh, pemahaman siswa tersebut. Apakah menjawab pertanyaannya? Sudah menjawab, Cia. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami akan jawab buat pertanyaan Bintang tadi itu mengenai kenapa apakah artikel yang kami pilih itu semuanya membahas tentang siswa SMP atau enggak. Jadi mengapa tidak semua artikel spesifik pada siswa SMP saja? Pada siswa SMP, beberapa mencakup jenjang SD dan perguruan tinggi. Namun, kami tetap memasukkannya karena topik yang dikaji yaitu pemahaman matematika melalui blended learning memiliki kesamaan dalam konteks dan pendekatan. Nah, dalam pembahasan, kami menyampaikan bahwa ini merupakan keterbatasan kajian dan tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke jenjang SMP. Apakah sudah menjawab, Bintang? Bintang. Apakah sudah menjawab, Bintang? Sudah semua. Selanjutnya Terima tentang kasih sudah dijawab. dari saya akan menjawab pertanyaan dari Korea. Tadi itu pertanyaannya tentang jumlah artikel. Memang kami itu agak kesulitan dalam mengkaji artikelnya. Jadi kami hanya untuk saat ini masih baru menemukan 10 artikel mengenai literatur ini. Nah, hal ini juga karena kami melakukan seleksi yang ketat pada saat pencarian artikelnya. Yang pertama itu kami membuat kata kuncinya itu harus mengenai blended learning dan konsep pembelajaran matematika. Kemudian artikel terbitnya itu kami men-settingnya menjadi dari tahun 2020 ke atas, terus juga tersedia data hasil atau evaluasi pembelajarannya. Nah, kami menyadari keterbatasan ini, makanya di bagian saran tadi di akhir, itu kami mencantumkan bahwa lebih baik untuk studi lanjutan itu bisa melakukan
menggunakan lebih dari 10 artikel. Seperti itu. Meski hanya 10 artikel, kami tetap memastikan bahwa artikel yang kami pilih itu sudah mencakup dan relevan dengan apa yang kami cari. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Horik? Baik, sudah terjawab Nadia. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu akan ada presentasi oleh kelompok 9. Kelompok 9 dipersilakan. Baik, Ibu, izin share screen ya, Ibu. Baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan paper yang sudah kami buat di PPT ini dengan judul Analisis Model Pembelajaran Realistik Matematik Education terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa. Ini untuk outline-nya akan kami bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penelitian, lalu yang ketiga hasil pembahasan, yang keempat kesimpulan, lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Untuk anggota kelompok kami ada 3 orang, ada saya sendiri, Anissa, Fitri, ada Dasin Fitra, dan yang terakhir ada Tahnia Nafrah. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh Dastin. Oke, baik. Yang pertama terkait pendahuluan yaitu tentang latar belakangnya. Yang pertama di sini adalah kemampuan pemecahan masalah matematis penting untuk menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, banyak siswa masih kesulitan menyelesaikan soal non rutin karena hanya meniru contoh dari langkah-langkah dari guru. Lalu yang ketiga, rendahnya minat, kepercayaan diri, dan pemahaman konsep menjadi faktor utama hambatan siswa. Yang keempat, RME mengaitkan matematika dengan konteks nyata, lalu membantu siswa memahami konsep secara bertahap. Lalu yang terakhir, pemecahan masalah merupakan bagian penting dalam kurikulum merdeka dan standar pembelajaran matematika menurut NCTM. Lalu yang kedua itu terkait rumusan masalah dari guru kita. Yang pertama itu ada apa saja faktor penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Lalu yang kedua, mengapa RME dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Lalu untuk tujuan penelitiannya adalah, yang pertama itu adalah mengetahui faktor penyebab apa rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Lalu yang kedua, mengetahui alasan RME dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Oke, selanjutnya untuk metode penelitiannya, itu di sini desain penelitian yang dimana itu penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Lalu untuk sampelnya ini kita mengambil 10 artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Untuk tahapannya, yang pertama itu kita menelusuri literatur dengan kata kunci RME dan juga kemampuan pemecahan masalah matematis. Lalu yang kedua itu mengevaluasi dan memilih literatur yang paling relevan untuk saat ini. Lalu yang ketiga itu membaca secara rinci dan merangkum artikel terpilih. Lalu yang keempat, menyusun kerangka secara kronologis. Lalu yang terakhir itu menyusun telaah pustaka berdasarkan rangkuman. Selanjutnya untuk hasil pembahasan akan dijelaskan oleh Andi. Untuk yang pertama, ini ada sumber artikel yang kita ambil, ada 10 artikel yang berakreditasi. Ini tampilannya kayak gini, jadi tahun terbitnya ada yang tahun 2025, 2023, 2022, 2024, dan yang lainnya. Oke, yang pertama di sini kami akan membahas kemampuan pemecahan masalah matematis. Jadi, kami mengutip dari Siswanto 2020, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan suatu masalah dengan berbagai cara untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Berdasarkan jurnal dari yang kami kumpulkan, juga 10 jurnal yang kami kumpulkan, itu kurang lebih untuk pengertian dari kemampuan pemecahan masalah matematis itu sama, Ibu. Lalu yang ketiga, di sini kami membahas indikator kemampuan
pemecahan masalah matematis. Ada 4, memahami masalah, merencanakan strategi penyelesaian, yang ketiga melaksanakan rencana penyelesaian, lalu yang terakhir memeriksa kembali serta menarik kesimpulan. Selanjutnya ada tentang pengertian dari Realistic Mathematics Education atau RME. Jadi berdasarkan literatur review yang telah kita lakukan dari 10 jurnal atau 10 artikel yang kita kumpulkan, RME adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan nyata. Pembelajaran dimulai dari masalah kontekstual menuju konsep abstrak sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Selanjutnya di sini ada faktor penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis. Ada 5 poin. Yang pertama, siswa pasif dalam menggunakan ide atau pemikirannya. Lalu yang kedua, kesulitan menganalisis soal. Yang ketiga, rasa jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran karena kesulitan yang dihadapi. Lalu poin keempat, kurangnya pemahaman terhadap isi atau maksud dari soal. Dan yang terakhir adalah kesulitan merancang langkah penyelesaian sehingga menghasilkan solusi yang keliru. Nah, untuk yang terakhir, di hasil pembahasan ini adalah alasan RME dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Menurut dari 10 jurnal yang telah kami kumpulkan, didapatkan 4 poin. Pertama, mendorong siswa mengembangkan ide dan membangun pengetahuan sendiri. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih bermakna, menyenangkan, dan kontekstual. Yang ketiga, melatih siswa berdiskusi, berpikir kritis, dan bekerja sama dalam kelompok. Dan yang terakhir, menyajikan langkah pembelajaran yang terstruktur untuk pemahaman mendalam. Kemudian yang terakhir untuk kesimpulan ini yang menjawab rumusan masalah. Yang pertama itu faktor apa saja penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, antara lain adalah kurangnya minat dan kepercayaan diri, pasif dalam pembelajaran, kesulitan memahami soal, serta tidak mampu merancang strategi penyelesaian yang tepat. Nah, kemudian untuk menjawab rumusan masalah kedua, itu RME dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa karena mengaitkan konsep dengan konteks nyata, mendorong berpikir kritis, diskusi aktif, dan membangun pemahaman konsep secara bertahap. Oke, mungkin itu tadi pemaparan dari kelompok 9. Berikut daftar pustaka yang kami lampirkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 4 atas pemaparan PowerPoint-nya. Selanjutnya akan dibuka sesi jawab untuk 3 orang penanya. Yang ingin bertanya boleh langsung di raise hand. Oke, di layar saya itu ada Irsyad dan Fatimah. Boleh kepada Irsyad dipersilakan. Terima kasih Adel. Saya mau nanya, apa yang membuat kelompok kalian tuh mengambil topik yang mengarah ke kemampuan pemecahan masalah matematis? Apa punya alasan khusus? Gitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Irsyad. Bagaimana kelompok dapat dipahami pertanyaannya? Baik, Pak. Oke, untuk pertanyaan ingin ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh ditampung dulu, Adel. Oke, baik. Selanjutnya ada Fatimah. Boleh silakan Fatimah. Belajar matematika. Oke, baik. Terima kasih Fatimah. Izin bertanya juga kelompok 9. Jadi apa yang membuat pendekatan RME itu dapat membantu siswa dalam menyelesaikan soal matematika yang berbeda dari contoh soal sih? Terima kasih.
Coba jawab. Oke, izin menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan Adele. Jadi saya ulangi dulu untuk pertanyaan Adel itu apa yang membuat pendekatan RMM membantu siswa dalam menyelesaikan soal matematika yang berbeda dari contoh soal. Nah, jawabannya itu ada di slide sebelumnya, di yang ini. Sebetulnya ini bisa ditelaah lagi kalau untuk meningkatkan masalah dijelaskan bahwasannya RMM membantu siswa memahami konsep melalui konsep nyata sehingga mereka tidak hanya menghafal langkah. Jadi ketika siswa ini diberikan soal yang berbeda dengan contoh soal, dia bisa menyelesaikannya karena dia sudah mengerti konsepnya. Oke, Apakah terjawab? Ada? Terjawab, Fahmi. Terima kasih. Terima kasih Adel. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan Fatima. Tadi itu pertanyaan Fatima, sejauh mana peran aktivitas diskusi dalam RMM mampu mengatasi sikap pasif siswa dalam pembelajaran matematika. Jadi itu ada di bagian faktor. Di sini kan poin pertama, siswa pasif dalam mengungkapkan ide atau pemikirannya. Nah, dalam konteks faktor penyebab rendahnya kemampuan pemikiran matematis, itu aktivitas diskusi itu dapat secara langsung mengatasi hal ini dengan mendorong siswa untuk aktif saling bertukar pendapat dan menyampaikan pemikiran dalam konteks nyata. Dengan menciptakan diskusi ini, siswa akan memiliki keberanian untuk berpikir dan bertindak secara bersama sehingga nanti akan meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah matematis. Kurang lebih seperti itu. Fatima, apakah sudah terjawab? Oke. Terima kasih Fatima. Sudah terjawab. Yang terakhir dari saya bacakan ulang, yaitu membuat kelompok kami mengambil topik yang arah masalah matematis. Jadi, nah di sini pertama kami ada juga dari jurnal yang udah kita temukan, yaitu di sini itu karena kemampuan pemecahan masalah matematis sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian utama dalam pembelajaran matematika. Namun hasil observasi menunjukkan bahwa masih banyak siswa mengalami kesulitan menyelesaikan soal non rutin karena hanya meniru langkah yang diberikan oleh guru. Nah, ketika soalnya berbeda, itu kadang siswa bingung untuk menjelaskan langkah-langkahnya. Jadi mereka malah mengabaikan tugasnya gitu. Nah, di sini juga RME kami anggap sebagai solusi karena mampu membantu siswa memahami konsep melalui konteks nyata sehingga lebih mudah membangun strategi pemecahan masalah secara mandiri. Buat Irsyad, terjawab nggak? Terima kasih Dasin sudah terjawab. Oke, terima kasih buat penanya. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok 9 dan teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya yaitu kelompok 10. Untuk kelompok 10 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Hubungan Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan juga analisis faktor penentu keberhasilannya. Nah, anggotanya ada langsung outline-nya ini yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan.
Ini ada anggotanya, yaitu saya sendiri, Devi Nasya, dan Najma Hayati, dan Nadia Rizkilia. Nah, di sini ada pendahuluannya. Jadi pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan kognitif penting yang harus dimiliki siswa untuk dapat menginterpretasikan, menyimpulkan, dan mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa siswa di Indonesia ini salah satu guru discovery learning muncul sebagai model yang mendorong siswa menemukan konsep secara mandiri, lalu dan berbagai penelitian bahwa discovery learning tersebut masih tersebar dalam konteks yang seperti jenjang pendidikan juga, materi yang diajarkan berbeda, dan metode penelitian yang digunakan juga beragam. Hal ini membuat perlu adanya kajian literatur yang merangkum temuan oleh karena itu penelitian bertujuan untuk konsep matematik siswa melalui kajian literatur terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya serta melihat faktor-faktor keberhasilan penerapan discovery learning dalam meningkatkan pemahaman konsep matematik siswa. Masalah-masalah dari penelitian kami yang pertama, bagaimana hubungan model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematik siswa. Dan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penerapan discovery learning dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematik siswa. Dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antara model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis, serta apa saja faktor-faktor yang menentukan keberhasilannya. Ini kita ke SLR dengan teknik pengumpulan data itu sedangkan itu artikel tahun 2000 dengan 2020 dan jurnal Sintas sedang. Selanjutnya itu ada kualitas asesmennya. Jadi setiap artikel bisa dikaitkan dengan topik mencangkup definisi discovery learning dan pemahaman konsep matematik. Dan untuk hasil pembahasannya, dalam menjawab perumusan masalah pertama, yaitu bagaimana hubungan model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, di mana hasilnya ini setiap tahapan dalam model discovery learning menurut Nasution DKK pada tahun 2024 itu memiliki keterkaitan langsung dengan indikator pemahaman konsep matematis. Sedangkan indikator pemahaman konsep matematis menurut Peraturan Dirjen Dikdiknas nomor 50/PP/2004 itu sebagai berikut. Jadi pada tahapan discovery learning itu dimulai dari simulasi dan identifikasi masalah dan hubungannya pada pemahaman konsep matematis dengan contoh suatu konsep. Selanjutnya untuk pengumpulan dan pengolahan data hubungannya dengan pemahaman konsep matematis yaitu mengklasifikasi objek, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi, serta mengembangkan syarat perlu atau cukup suatu konsep. Selanjutnya, dengan tahapan discovery learning pengembangan konsep dan verifikasi, hubungannya dengan pemahaman konsep matematis yaitu menghubungkan antar konsep, menguji kebenaran suatu ide, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu refleksi dan penyimpulan, hubungannya yaitu menyimpulkan, mengeneralisasi, dan menerapkan konsep dalam pemecahan masalah.
Selanjutnya itu ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penerapan discovery learning dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Yang pertama itu ada kompetensi guru, yaitu tentang penguasaan materi serta teknologi dari guru. Selanjutnya ada karakteristik siswa, yaitu ada self-efficiency serta kesiapan kognitif dari siswa itu sendiri. Selanjutnya ada media pembelajaran LKPD yang berbasis discovery learning, aplikasi bantuan seperti GeoGebra, dan sarana dan prasarana seperti teknologi, internet, dan pelatihan yang diberikan dari sekolah. Nah, dari sini, itu dari jurnal-jurnal yang sudah, artikel-artikel yang sudah kami baca, 13 artikel itu membahas tentang kemampuan dan kompetensi guru, 22 artikel itu membahas tentang karakteristik siswa, 15 artikel itu membahas tentang media dan alat bantu, 11 artikel itu membahas tentang sarana dan prasarana. Selanjutnya, itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakberhasilan dari penerapan discovery learning dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Itu ada guru yang belum siap atau kurang kompeten, ada siswa yang belum terbiasa dengan pembelajaran aktif, keterbatasan media serta alat bantu yang digunakan, sarana dan prasarana sekolah yang tidak mendukung, serta waktu pembelajaran yang terbatas. Selanjutnya ini ada kesimpulan. Jadi model discovery learning itu memiliki hubungan dengan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, yaitu di mana setiap tahapan dalam discovery learning secara sistematis mendukung perkembangan indikator-indikator penting dalam pemahaman konsep matematis siswa. Yang kedua ada keberhasilan penerapan model discovery learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa itu dipengaruhi oleh kompetensi guru, karakteristik siswa, media pembelajaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Kurang lebih itu saja dari kelompok kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 10 atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Boleh langsung dirasakan saja. Oke, baik. Di layar saya sudah ada Salwa, Salsabila, dan Inaya, dan juga Septiani. Boleh pada Salwa dipersilakan. Baik, pertanyaan dari saya, Inaya Arafa. Menurut kalian tuh ada keterkaitan nggak sih di antara 2 rumusan masalah yang kalian buat? Dan apakah di antara 2 rumusan masalah itu bisa berdiri sendiri? Makasih. Oke, saya izin tanya untuk kelompok 10. Sebelumnya makasih banyak udah um, memaparkan. Saya mau nanya itu kira-kira ada nggak sih perbedaan hasil antara jenjang SMP dan SMA dalam efektivitas discovery learning terhadap pemahaman konsep matematis itu? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada Septiani. Silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke. Saya izin bertanya kepada kelompok 10. Tadi pada pembahasan kan sudah disebutkan ya langkah-langkah di discovery learning. Terus pada tahap terakhir itu kan mengenai uh, kesimpulan gitu. Siswa itu menyimpulkan, mengeneralisasi, dan menerapkan konsep pemecahan masalah. Nah, kira-kira ada nggak sih resiko pendekatan discovery learning ini membuat siswa kebingungan atau salah konsep jika tidak didampingi dengan baik gitu? Karena kan siswa harus menyimpulkan sendiri gitu ya. Nah, jika ada apa namanya kebingungan atau salah konsep itu bagaimana ya mengatasinya? Makasih.
Oke, baik. Sudah ada 3 penanya. Boleh langsung dijawab oleh kelompok. Baik, izin jawab. Apakah suara saya terdengar? Masuk. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ara. Jadi tadi pertanyaannya kurang lebih, apakah ada keterkaitan antara kedua rumusan masalah dan apakah keduanya nih bisa berdiri sendiri atau tidak. Jadi sebenarnya kedua rumusan masalah ini memiliki keterkaitan yang erat, namun tetap dapat berdiri sendiri karena fokus kajiannya berbeda. Nah, rumusan masalah pertama ini kan membahas hubungan dan akan menyoroti kontribusi model discovery ini terhadap pemahaman kemampuan matematis siswa yang tadi dibahas di hasil. Sedangkan rumusan kedua itu menjadi studi tentang implementasi dan kondisi keberhasilannya. Namun, ketika kedua rumusan ini digabung dalam satu penelitian, hasilnya ini akan menjadi lebih komprehensif karena nggak hanya mengetahui apakah discovery learning ini efektif, tetapi dalam kondisi seperti apa efektivitas itu dapat tercapai secara optimal. Mungkin seperti itu. Ara apa menjawab? Baik, sudah cukup. Terima kasih banyak, Najma. Baik, baik, sebelum saya izin menjawab. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Salwa. Apakah ada perbedaan antara hasil jenjang SMP dan SMA dalam efektivitas discovery learning terhadap pemahaman konsep matematis? Jadi dari hasil kajian literatur yang telah kami gunakan, kami kaji itu sebagian besar peningkatan pemahaman konsep terjadi di kedua jenjang. Tetapi memang siswa SMA itu cenderung lebih siap secara kognitif dan bisa mengikuti proses discovery learning dengan lebih mendalam. Sementara siswa SMP butuh lebih banyak pendampingan dan bimbingan dari guru agar tidak kebingungan saat mengeksplorasi konsep itu sendiri. Apakah sudah terjawab, Salwa? Pertanyaan Septi, gimana pertanyaan? Apakah ada resiko bahwa pendekatan discovery learning justru membuat siswa tidak atasnya? Jadi risikonya pasti ada, terutama guru kurang memberikan bimbingan atau jika siswa tidak siap secara kognitif. Nah, buat ngatasinnya perlu ada tahapan yang jelas dalam pembelajaran serta tugas-tugas yang dirancang untuk mengarahkan penemuan konsep secara terstruktur. Dukungan visual dan diskusi kelompok juga penting buat meminimalkan miskonsepsi. Seperti itu jawabannya. Apakah terjawab, Septi? Jawab, Devina. Baik. Baik, kelompok 10, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 5. Untuk kelompok 5 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Putri dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penerapan model contextual teaching and learning dalam pembelajaran matematika berbasis berpikir kritis siswa. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Koreasi Samaria, Triania April. Di sini ada penelitian, hasil dan pembahasan yang diisi oleh model pembelajaran kontekstual teaching and learning, dilanjut kemampuan berpikir kritis matematis, dan terakhir
ada penerapan model contextual teaching and learning dalam pembelajaran matematika berbasis berpikir kritis siswa, dan ada kesimpulan dan referensi. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu berisi tentang menyadari akan pentingnya matematika dalam kehidupan dalam dunia kerja, maka dalam mempelajari dan menyelesaikan suatu permasalahan harus mempunyai keterampilan yang khusus. Salah satunya itu keterampilan berpikir kritis. Nah, berdasarkan penelitian menurut uh, Agustina Id pada tahun 2019, materi matematika dan keterampilan berpikir kritis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena melalui matematika itu dapat dipahami melalui berpikir kritis dan begitu juga sebaliknya berpikir kritis dilatih melalui matematika. Dan selanjutnya, berdasarkan penelitian Pak Ruji juga mengungkapkan bahwa berdasarkan beberapa penelitian, berpikir kritis sebagian besar siswa masih dalam kategori rendah, di mana masih melakukan kegiatan pembelajaran itu proses belajar tanpa diikuti dengan pengembangan tampilan berpikir kritis. Nah, situasi ini menunjukkan pentingnya bahwa memilih metode pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Salah satunya pendekatannya itu adalah pendekatan kontekstual atau yang dikenal dengan Contextual Teaching and Learning atau CTL. Oleh karena itu, diperlukan studi literatur untuk meninjau efektivitas pendekatan CTL berdasarkan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampaknya terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui systematic literature review atau SLR. Topik yang diangkat yaitu analisis keefektifan model pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang dilakukan dengan meninjau artikel relevan dari berbagai jurnal dengan indeks nasional dan akreditasi internasional. Artikel-artikel relevan yang digunakan dalam literatur review ini didapat dari sejumlah database media termasuk Google Scholar, Sinta, dan Scopus. Adapun rentang tahun artikel yang digunakan pada penelitian ini adalah 2014 hingga 2024. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari artikel, jurnal, buku, dan dokumen lain yang relevan. Sumber data pada penelitian artikel ilmiah yang kemudian menjadi satu sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Topik yang pertama yaitu pengertian dari model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan CTL ini memiliki 7 komponen utama, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penelitian sebenarnya. Menurut Elaine B. Johnson, pada tahun 2008 dalam Hasibuan, penelitiannya pada tahun 2014 mengatakan pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan nyata siswa. Nah, ini ada pun terdapat 5 metode atau langkah-langkah pembelajaran kontekstual yang disebut dengan RIEC. Pada penelitian Crawford tahun 2011 dalam penelitian Nababan pada tahun 2023. Yang pertama ada relating, experience, applying, cooperating, dan yang terakhir transferring. Nah, terdapat keberagaman penggunaan medianya juga dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, seperti penelitian yang saya temukan di penelitian Samosir pada tahun 2020. Dia menggunakan aplikasi geometri kalkulator untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, penelitian dari Myrock pada tahun 2021. Dia berbantuan GeoGebra. Dengan demikian, melalui pendekatan CTL, siswa tidak hanya memahami matematika secara konsep, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di dunia yang terus berubah. Selanjutnya, apa itu kemampuan berpikir kritis matematis?
dan apa indikatornya. Jadi di sini dapat dikatakan matematika itu memiliki peran yang penting karena ilmu pengetahuan lain harus mencakup dasar terlebih dahulu yaitu matematika. Dan demikian perlu adanya kemampuan khusus dalam mempelajari dan menyelesaikan permasalahan matematika. Menurut Kowia 2012 menjabarkan bahwa mempelajari matematika membutuhkan indikator kemampuan seperti mengidentifikasi masalah, merancang strategi penyelesaian, mengevaluasi setiap langkah, dan mengenali informasi yang hilang di mana semuanya mendorong pemikiran kritis. Maka berpikir kritis adalah keterampilan yang melekat pada setiap individu yang dapat dinilai, dilatih, dan ditingkatkan. Selain itu, kemampuan ini juga memiliki keterkaitan dengan konsep matematika yang merupakan bagian integral dari proses berpikir seperti yang dikatakan oleh Lambertus pada tahun 2019. Selanjutnya mengenai penerapan model CTL dalam pembelajaran matematika berbasis berpikir kritis siswa. Nah, penerapan CTL ini bisa eh, dengan cara Socratic questioning dan scaffolding, kemudian memperhatikan bagaimana gaya belajar siswa itu berbeda, kemudian mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam konteks nyata untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, eh modelnya juga dapat diterapkan dengan mengaitkan konsep pelajaran dengan konteks nyata kehidupan siswa, penyajian masalah otentik, dan lain sebagainya. Nah, apa yang dapat disimpulkan? Hasil kajian dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan CTL, apalagi jika dibantu dengan media pembelajaran seperti GeoGebra, eh, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu meliputi kemampuan mengenali masalah, mencari cara penyelesaian, dan lain sebagainya. Nah, berikut ada daftar pesertanya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kelompok 5 atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab untuk orang penanya. Ingin bertanya boleh langsung di raise hand. Baik, jika ingin ada yang bertanya, oke. Ada Safiani, boleh Safiani. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Safi. Maaf ya, agak nge-lag jaringannya. Saya ingin bertanya untuk kelompok 5. Tadi rumusan masalahnya kalau nggak salah terdapat pada pendahuluan ya. Boleh disampaikan atau dibuka kembali PPT-nya? Di yang kedua. Oke. Di sini kan
ada kalimat ya. Oleh karena itu diperlukan studi literatur untuk meninjau efektivitas TL berdasarkan dari temuan-temuan sebelumnya gitu ya. Nah, apakah di bagian kesimpulan kita itu bisa meninjau gitu keefektifan CTL ini dalam pembelajaran? Karena kan dari teman-teman sendiri tidak melakukan penelitian gitu ya, jadi tidak bisa menjawab efektif atau tidak. Dan karena di sini ada kata-kata efektivitas, tapi di pembahasan kalian tidak menjawab kalimat itu gitu. Mungkin sebaiknya itu saya bertanya kenapa ada kata-kata efektivitas, lalu mungkin sarannya nanti dipertimbangkan kembali kata-kata kata-kata efektivitas ini dalam rumusan masalah. Oke, baik. Untuk pertanyaannya bisa dipahami. Em, Mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin sambil nunggu yang bertanya lagi boleh dijawab dulu ya kelompok. Oke, baik. Izin langsung menjawab saja ya untuk eh, Septiani. Jadi untuk yang tadi antara rumusan masalah dan kesimpulan itu ada sedikit yang kurang sinkron ya. Seharusnya sebentar, coba kita tampilkan kembali. Di sini eh, rumusan masalahnya seharusnya bukan untuk meninjau efektivitas ya, tapi lebih ke memaparkan bagaimana penerapannya. Karena memang di eh, kesimpulannya itu yang dipaparkan kan bagaimana dia penerapan CTL-nya gitu. Jadi ada yang kurang sinkron antara itu. Jadi yang benar di kesimpulannya ini belum perlu direvisi kembali. Baik, terima kasih Septiani. Apakah sudah terjawab? Hah? Itu Ya. Eh, Baik, izin menegaskan kembali saja ya. Jadi eh, sebenarnya rumusan masalahnya itu kita ingin memaparkan. Kita itu ingin memaparkan bagaimana pendekatannya, bukan untuk meninjau efektivitasnya. Jadi untuk kesimpulannya sudah benar, cuma memang di pendahuluannya memang perlu direvisi kembali di situ. Ya, baik. Oke, Apakah sudah terjawab? terima kasih atas tanggapannya. Eh, Iya, saya juga setuju karena sebelumnya kelompok saya juga ada komentar terkait rumusan masalah yang ada kata-kata efektif gitu ya. Ini mungkin bisa diperbaiki juga untuk kelompok ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Septi. Mungkin saya kembalikan ke ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 5 karena mungkin keterbatasan waktu dicukupkan saja untuk sesi tanya jawabnya. Karena sudah selesai semua 4 kelompok yang memaparkan presentasinya. Selanjutnya, apakah ada masukan serta saran oleh Ibu Pipit? Terima kasih Adelia. Hari ini 4 kelompok ya. Iya, Ibu. Oke. Ya, suara Ibu terdengar nggak? Terdengar, Ibu. Terdengar ya, nggak putus kayak kemarin ya. Iya, Ibu. Oke, Ibu mulai dari kelompok berapa dulu nih? Yang pertama apa yang terakhir ya? Mungkin boleh dari kelompok pertama dulu, Ibu.
Ya, Ibu kok dengar kecil ya, pelan ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai dari kelompok 2 ya tadi ya. Ada Benar, Ibu. Grace, ada Gracia, ada Madia. Judulnya analisis pemahaman matematika siswa SMP melalui metode blended learning. Oke, sekarang kita sama-sama pahami judulnya. Semuanya coba bantu menyimak dan berpikir jika judulnya analisis, mungkin mau di-share lagi juga boleh. Share lagi judulnya biar kita Baik, Ibu, semua sebentar. bisa menyimak ya. Judul, oke. Judul, bagian slide judul dulu, kita lihat perumusan judul. Nah, Kenapa Ibu mau suara dengar ya, semoga nggak putus-putus ya. Analisis pemahaman matematika siswa melalui metode blended learning. Interpretasi apa yang muncul di benak kalian saat membaca judul ini? Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab nggak? Ya, coba. Septi, Menganalisis, Ibu. Jadi yang melakukan dianalisis. tindakan Yang dianalisis adalah pemahaman matematikanya. oke, blended learning-nya sebagai apa? Nggak usah nanya kelompok yang presentasi, tapi pemahaman kamu aja ketika baca judul ini. Sebagai ini, Bu, faktor yang hidup Ibu. Jadi kalau ibu membaca kalimat judul ini, per ini akan menganalisis pemahaman matematika siswa dengan menggunakan pemahaman matematika siswa kan seperti itu. Tapi kalau judul ini ibu baca tanpa melihat isinya, maka seakan-akan judul ini apa namanya paper ini akan menganalisis pemahaman siswa dengan kerangka blended learning, padahal bukan itu sebetulnya. Nah, entah kalian paham atau enggak, tapi saran ibu ini kalimat judulnya diperbaiki, ya. Karena yang kalian lakukan adalah kalau ibu lihat rumusan masalahnya, boleh lihat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di situ adalah bagaimana pemahaman siswa terhadap materi matematika setelah mengikuti blended learning kan gitu ya. Jadi kalian menganalisis paper-paper yang mengimplementasikan blended learning, kemudian kalian melaporkan bagaimana sih pemahaman konsep matematika siswa. Mungkin ini diperbaiki rumusannya ya. Bagaimana pemahaman konsep matematika siswa. Jadi bukan pemahaman siswa terhadap materi matematika. Sebetulnya sama aja, cuman kita bikin kalimatnya lebih efektif aja ya. Bagaimana pemahaman konsep matematika siswa SMP gitu ya. Diperbaiki kalimat tanyanya ya. Nah, jadi rumusan masalahnya adalah kalian ini ingin menganalisis apa sih yang terjadi dengan pemahaman matematika siswa setelah mereka menggunakan blended learning kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah
melaporkan keunggulan dan kelemahannya. Nah, perhatikan tadi pembahasannya. Next slide. Nah, ini metode blended learning dan juga definisi tentang pemahaman matematika ini seharusnya kamu masukkan ke bagian pendahuluan. Jadi sebelum melaporkan hasil dan pembahasan, justru di bagian pendahuluan sudah kamu definisikan apa yang dimaksud dengan metode blended learning, apa yang dimaksud dengan pemahaman konsep matematika. Karena definisi dia tidak bisa lanjut ke hasil dan pembahasan, ya. Jadi ini adalah dua definisi yang harusnya muncul sebelum pembahasan. Oke, next lagi. Siswa melalui metode blended learning. Perhatikan di sini, siswa dengan blended learning memahami poin poin meningkat blended pertanyaan how-nya, pertanyaan bagaimananya sudah terjawab belum pada slide ini? Belum, Ibu. Belum ya. Jadi itu yang harusnya menjadi pembahasan kalian di paper ini. Jadi laporan-laporan ini itu tidak menjawab rumusan masalah pertama. Kedua, kalian fokus pada siswa SMP, tetapi kenapa di sini dilaporkan juga SD hingga perguruan tinggi dalam pembahasan ya. Oke, kelompok 2. Oke, Bu. Mungkin itu masukan untuk kelompok 2. Jadi tadi apa namanya? Kelebihan kekurangan sudah ditampilkan, tapi rumusan masalah nomor 1 terjawab. Ya, silakan diperbaiki. Nanti ketika sudah dijawab dalam paper, dalam presentasi juga harus diberikan keterangan-keterangan dan contoh-contoh yang lebih konkret agar para audiens bisa memahami keterkaitannya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 9. Boleh ditampilkan slide-nya kelompok 9. Baik, Ibu. Sebentar ya, Ibu. Judulnya apa tadi? Boleh ke slide pertama tadi. Oke, jadi untuk judulnya ini. Oke. Analisis model pembelajaran RME terhadap kemampuan pemecahan masalah. Yang mau dianalisis adalah model RME-nya kan ya, terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Sekarang rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya ada 2. Rumusan masalahnya mana? Ini, Bu. Nah, rumusan masalah ada 2 di sini. Suara Ibu masih terdengar ya? Terdengar, Ibu. Baik. Nomor 1, apa saja faktor penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah? 2, mengapa RME dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah? Nah, kalau kita lihat di judul tadi kan ada 2 variabel. Ada RME, ada kemampuan, nggak usah digeser. Ada RME, ada kemampuan pemecahan masalah ya, betul? Iya, betul, Ibu. Nah, pada saat kita baca judul, kan para pembaca itu ekspektasinya adalah bagaimana paper ini akan membahas apa tadi? Akan membahas bagaimana pendekatan RME ini bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah gitu kan ya. Nah, Iya, tapi Ibu. rumusan masalah nomor 1 itu sepertinya hal yang berbeda ya. Karena rumusan masalah nomor 1 kalian hanya bahas pemecahan masalahnya aja sendiri. Tanpa dikaitkan dengan RME.
Jadi kalau ada variabel 1, variabel 2, kamu hanya bicara variabel 2 aja. Padahal seharusnya lihat hubungan antara variabel 1 dan 2 dibahas secara kualitatif. Jadi Ibu rasa rumusan masalah nomor 1 bisa kamu skip aja. Karena ini nggak ada kaitannya sama RME kan? Iya benar Ibu. Tidak secara langsung berkaitan dengan judul yang tadi ditampilkan. Ya. Nah, untuk rumusan masalah nomor 2 bisa digunakan, bisa pakai kata tanya mengapa atau bagaimana, ya, yang pasti nanti dalam pembahasan tidak seperti yang tadi ya. Ibu nggak tahu nih pembahasannya seperti apa, boleh di tadi pembahasannya itu dalam bentuk pointers ya. Nah, ini kan indikator kemampuan pemecahan masalah. Ini nanti masuk ke pendahuluan ya, karena kita harus jelas dulu masing-masing variabel tuh definisinya apa. Next lagi. Nah, pada saat membahas faktor penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah, ini kan kamu tidak terkait sama RME sama sekali ya. Betul nggak? Jadi tidak mencerminkan isi judul sebetulnya. Nah, jadi ini bisa di skip, kamu bisa fokus ke next slide coba. Nah, ini alasan RME dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Mungkin kamu sudah baca dari beberapa artikel bahwa laporannya RME dapat meningkatkan gitu ya, berpengaruh positif gitu ya, bla bla bla, semuanya laporannya seperti itu. Nah, kamu bisa melaporkan secara naratif ya, secara naratif, deskriptif, bagaimana RME ini bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kalau di sini kan RME itu kan tadi punya definisi RME tadi dijelaskan nggak di pendahuluan? Dijelasnya di sini Ibu tentang RME-nya. Nah, ini definisi RME ini sebetulnya ini sangat sangat minim ya. Kamu bisa di pendahuluan menambahkan bahwa RME itu punya beberapa karakteristik. Beberapa karakteristik. Nah, nanti di pembahasan kamu bisa kaitkan karakteristik itu dengan kemampuan pemecahan masalah. Jadi kalau di bawah lagi tadi alasan itu. Nah, ini kamu bisa membuat pembahasan yang lebih kali ya. Betul. Untuk yang RME harus dijelaskan tentang karakteristiknya, tapi itu dijelaskannya di bagian pendahuluan, bagian hasil dan awal. Jadi kalau merumuskan rumusan masalah itu kan nanti di introduction bagian paling akhir ya. Ibu kan sering bilang tuh, bagian pendahuluan sebelum paling akhir kamu udah merumuskan masalah kan. Nah, rumusan masalah itu saat kamu rumuskan, kamu udah mendefinisikan di awal apa yang dimaksud dengan RME, apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah. Gitu. Baru kamu rumuskan masalahnya. Baru nanti di hasil dalam pembahasan kamu jelaskan deh keterkaitannya atau bagaimana RME dapat meningkatkan ini. Seperti itu.